pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Ya, kira-kira apa ini yang perlu kita bicarakan? Ini Pak, terkait dengan tugas CGP modul 31 tentang pengambilan keputusan. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Ya, silakan. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus, terutama kasus dilema etika dan rujukan moral? Ya. Dalam hal dilema etika dan rujukan moral ini tentunya kita harus berparadigma, kita bertanya ke dalam hati kita apakah nilai-nilai yang terjadi pada etika moral atau bujukan moral dan dilema etika ini bertentangan dengan apa yang ada selama ini. Kalau memang itu bertentangan, maka kita harus mengambil keputusan yang bijaksana. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu Pak, akan ada kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana dalam pengambilan keputusan itu sendiri Pak? Ya, jadi dalam pengambilan keputusan ini tentunya kita bertanya dalam diri kita dalam situasi itu, apakah memang itu terjadi memang benar-benar ada di dalamnya pelanggaran etika ataukah pelanggaran hukum, dan dalam hati kita juga bertanya memang ini adalah memang merupakan rujukan moral ataukah dilema etika. Tentunya dalam pengambilan keputusan nanti kita harus melibatkan beberapa orang untuk memberikan sumbang saran, mungkin dari wakil ataupun dari guru-guru yang lainnya. Baik Pak, kemudian langkah-langkah apa Pak dalam mengambil keputusan ini yang Bapak ambil? Ya, jadi ada beberapa langkah yang diambil ya. Yang pertama tentunya kita harus memikirkan dampaknya ke belakang. Kemudian langkah di awal adalah kita harus memikirkan dalam paradigma pandangan kita ini, apakah nilai ini bertentangan yang dilaksanakan di sekolah ini, apakah tidak. Kemudian apakah ada yang saya sebutkan tadi pelanggaran hukum di dalamnya. Kemudian apakah nanti setelah kita ambil keputusan ini, apakah bisa nanti keputusan ini diketahui oleh banyak pihak, misalnya viral seperti itu. Dan kita juga membaca dalam diri kita sebelum memutuskan apakah ada keputusan yang lain yang lebih kreatif yang mungkin tidak terpikirkan sama kita sebelumnya. Itu harus kita pikirkan sebelumnya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Langkah-langkah itu kalau kita jalankan, maka keputusan yang kita ambil saya rasa sudah baik. Kemudian Pak, terkait dengan apa Pak, hal-hal yang efektif Pak dalam mengambil keputusan ini bagaimana Pak? Ya, jadi hal-hal yang efektif pengambilan keputusan ini tentunya kita tidak boleh sendiri, kita harus dibantu oleh yang lain seperti wakil. Saran-saran dari mereka tentunya harus kita pikirkan. Intinya dalam pengambilan keputusan, kalau terpikirkan dengan baik situasinya, kemudian terkonfirmasi dengan baik etikanya di dalam hati kita, saya rasa itu bisa menghasilkan keputusan yang baik juga. Kemudian ini Pak yang menarik, tantangannya Pak dalam mengambil keputusan. Ya, jadi tantangannya seperti ini Pak Kopi. Ketika kita pengambilan keputusan, tentunya kita harus memikirkan dampaknya ke belakang nanti. Bisa jadi yang kita berikan keputusan itu terhadap guru ataupun siswa sekalipun, tentunya dampaknya akan ada yang tersakiti nanti setelah itu. Dan bisa jadi bukan hanya satu orang yang lain juga berteman, bisa berkolaborasi mereka untuk bisa memberikan serangan balik kepada kita. Baik Pak, kemudian dalam mengambil keputusan Bapak apakah langsung atau mungkin ada waktu yang Bapak jadwalkan? Iya. Yang pertama tentunya untuk pengambilan keputusan itu tentunya harus kita pikirkan waktunya. Karena langkah sebelumnya harus terkonfirmasi semua langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, terpikirkan dalam hati situasinya seperti apa, paradigma kita, nilai-nilai apa yang dilanggar seperti apa. Baru setelah itu nanti kita akan jadwalkan untuk pengambilan keputusannya. Tentunya pertimbangan-pertimbangan lain juga harus kita pikirkan, karena fungsi kepala sekolah adalah supervisi dan pengawasan. Maka dalam
rentang waktu yang selama ini telah berjalan, tentu mungkin ada aja pelanggaran yang lain yang bisa kita rangkum di situ baru kita ambil keputusan. Dan tentunya keputusan yang kita ambil itu terjadwal dengan baik. Sebelum melaksanakan keputusan, ada beberapa langkah yang telah kita tempuh. Ya, baik Pak. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan, apakah Bapak melibatkan seseorang atau juga faktor-faktor lain yang memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan? Tentunya banyak ya. Saya tidak bisa sendiri, saya harus dibantu dengan contohnya wakil-wakil, guru-guru yang ada, termasuk guru BK yang ada untuk pengambilan keputusan. Kalau itu berhubungan dengan siswa, begitu juga dengan berhubungan dengan guru. Ya Pak. Terakhir Pak, dari semua yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa, izin ya Pak ya, yang Bapak petik dari pengambilan keputusan itu Pak? Dari hal yang kita bicarakan ini, tentunya dari awal sampai akhir tadi, saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan itu, seperti yang telah saya laksanakan dan telah terjadi di sekolah ini, tentunya harus memang betul-betul kita tanyakan dalam hati kita, apakah memang menurut paradigma kita bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dan juga situasinya seperti apa. Kemudian kita harus pikirkan dampak ke depannya nanti supaya memang yang kita putuskan ini memang betul-betul mantap gitu ya, memang betul-betul keputusan yang baik. Terima kasih Pak, saya dapat pelajaran banyak hari ini dari Bapak. Nanti akan saya implementasikan dalam pekerjaan saya. Terima kasih Pak ya atas waktunya Pak.